Syukur mungkin bisa mulai sekarang.
Halo, suara saya kedengaran nggak? Ya, terdengar jelas di monitor saya, komputer saya, maaf. Oke, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan kalian untuk meluangkan waktu untuk dapat mengikuti webinar ini. Marilah kita memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat nyala kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini, meski lewat secara online. Webinar ini yang bertemakan keanekaragaman musik di daerah Indonesia merupakan proyek Service Learning dari kelompok kami. Sebelum webinar ini dimulai, terlebih dahulu kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ryan Kevin Ferdianto selaku ketua dari acara webinar ini. Kepada Saudara Ryan, waktu dan tempat saya persilahkan. Keanekaragaman musik daerah di Indonesia. Tema ini kami tetapkan mengingat di dunia ini terdapat begitu banyak perbedaan. Salah satunya dalam hal kebudayaan, baik itu budaya upacara, budaya tari-tarian, bahkan hingga budaya musik sekalipun. Pada webinar ini, fokus utama bahasan kami ialah keanekaragaman musik. Berbicara tentang keanekaragaman musik di Indonesia, tentu tidak luput dari sejarah juga cirinya. Seperti apa sejarah adanya ragam musik daerah di Indonesia dan apa sajakah yang menjadi dasar pembeda ragam-ragam tersebut? Semuanya akan kita kupas dalam webinar ini yang akan disampaikan oleh Ibu Olivia Evelyn Sundari. Sebelum acara webinar ini kita lanjutkan, alangkah baiknya kita mendengarkan sedikit renungan yang akan dibawakan oleh Marcel Rizky. Terlebih dahulu, kita masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh Marcel Rowe. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Marilah kita siapkan hati kita untuk mengikuti renungan pada pagi hari. Sebelum itu, saya akan memimpin kita di dalam doa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan selama COVID. Kami sangat bersyukur atas semua yang Kau berikan kepada kami. Juga Tuhan, kami akan memulai acara ini. Kami akan menyerahkan dan mencarikan tangan-Mu Tuhan. Kiranya membantu kami agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, yang Kau siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti isi dari renungan dan juga materi-materi yang akan diberikan. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Sebelum kita memulai acara webinar pada pagi hari ini, kita akan membuka ayat Alkitab untuk membaca renungan pada pagi hari ini yang diambil dari Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini sudah jelas ayat firman ini mengajarkan kita untuk mengucap syukur adalah kata yang sangat gampang diucapkan. Bersyukur, tapi sulit untuk dilakukan. Di sini ayat Alkitab menegaskan kembali kepada kita. Kita hadir di sini, kita hidup di dunia ini itu karena Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang memberikan napas kehidupan kita setiap hari. Kita diajarkan Tuhan juga
untuk hal kecil yang akan kita lakukan setiap paginya. Contohnya, berdoa setiap pagi, mengucap syukur atas napas yang Tuhan berikan kepada kita, napas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat. Banyak orang di luar sana yang mereka mungkin baik-baik saja, tapi besoknya kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita, dengan orang lain, dengan ayah ibu kita, dengan adik kita, dengan kakak kita. Maka oleh karena itu, kita harus mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya punya kesaksian. Dulu di saat saya kelas 10 SMA, kelas 1 SMA, memulai masa SMA saya. Waktu itu ujian saya mendapatkan nilai 100 pada pelajaran matematika. Tapi saya tidak berterima kasih sama Tuhan karena sudah memberikan saya hikmat yang baik untuk belajar. Tapi saya malah menyombongkan diri saya kepada teman-teman saya. Oh, matematika saya 100. Dan pada akhirnya teman-teman saya yang mungkin menurut orang lain ini seperti biasa saja, pasti nilainya pas-pasan, malah mereka di atas saya. Dari kesaksian kecil itu saja kita sudah bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa kehidupan ini seperti roda berputar. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Tapi Tuhan menginginkan kita, jika kita di atas, kita tidak boleh sombong. Tapi di saat kita di bawah, kita tidak boleh menyerah. Maka jika kita ada di posisi atas, kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita menyalurkan berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan berkat Tuhan itu. Mungkin dengan contoh kecil, mengajarkan orang itu bagaimana seperti apa caranya belajar yang baik. Dan di saat kita di posisi bawah, kita juga diajarkan Tuhan untuk mengucap syukur. Karena banyak di luar sana yang mereka di posisi bawah. Akhirnya apa? Mereka memakai cara yang sangat amat tidak berhikmat. Contohnya menyontek. Saya sering dulu waktu saya SMA saya menyontek. Tapi di sini kita kembali diajarkan di saat kita ada di posisi atas atau di bawah, kita harus selalu mengucap syukur. Dan di saat kita di atas maupun di bawah juga, kita harus mencari kerajaan Allah. Karena di saat kita mencari kerajaan Allah, kita akan memperoleh hikmat yang ada daripada Tuhan. Saya menginginkan ini. Coba kita bangun relasi dengan Tuhan. Di saat mungkin makan, kita mulai kebiasaan di mana pagi kita coba. Mungkin kalau misalnya kita ada kuliah pagi jam 7, mungkin jam 6 kita berdoa dulu. Setelah itu mandi. Di saat kita memulai pelajaran, memulai kuliah, kita off cam bentar, kita berdoa agar pelajaran ini lancar. Dan di saat kita menyelesaikan pelajaran, kita berterima kasih. Mungkin itu akan sangat sulit dijalankan, apalagi orang yang jarang berdoa. Di saat kita tidur, badan kita terasa capek, pengen tidur, langsung tidur, pengen ke kasur yang empuk. Kita diajarkan Tuhan untuk berterima kasih juga, karena orang-orang di luar sana ada yang tidur
di lantai, bahkan ada orang yang tidur di aspal, di tanah. Tapi kita harus mengucap syukur, kita tidur di kasur yang luas, di kasur yang empuk, di kasur yang kita bisa tidur dengan nyaman. Dan kesimpulan dari renungan ini adalah, marilah kita mengucap syukur. Dan kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah menjadi terang dan garam. Kerajaan surga sudah dekat, kerajaan Tuhan sudah dekat. Marilah kita bersama-sama membawa teman-teman sekitar kita, membawa mungkin ayah ibu kita ke dalam Tuhan, mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dari kita. Mungkin itu saja dari renungan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian renungan yang baru saja kita dengarkan dari Marcel Rizky. Selanjutnya kepada Ibu Olive selaku pemateri, saya persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar dengan jelas. Jelas Bu Olive? Oke, apa ya, tadi saya setuju dengan Marcel ya. Marcel atau Marcel? Yang mana? Marcel ya? Yang menyampaikan Yang terakhir? Tadi Marcel Rizky, Bu. Oh, Marcel Rizky. Nah, apa ya, ngomong-ngomong soal bersyukur, jadi saya di sini juga bakal kasih apa ya, semacam kayak cerita. Jadi sewaktu saya masuk ke Baduy itu kayak gimana gitu. Nah, tadi yang dibilang ya, kalian sekarang masih tidur di kasur, jadi lumayan gitu ya. Ya, waktu di sana saya nggak bisa tidur di kasur ya, harus pakai sleeping bag gitu misalnya. Terus nggak ada yang namanya WC, nggak ada apa gitu ya. Dan itu kita jadi belajar sebenarnya ya. Jadi mungkin bisa ya kita coba koneksikan. Jadi saya bakal share screen ya dari tempat saya. Hari ini sebenarnya tujuannya simple. Jadi tujuannya itu hanya untuk mengetahui seberapa beraneka ragam ya kita di Indonesia, secara budayanya, secara sukunya gitu ya, secara musiknya juga. Berarti kalau kita beda budaya berarti beda ini ya musiknya, meskipun ada beberapa yang memiliki kemiripan. Jadi sebenarnya kita cuma menjawab pertanyaan ini, how diverse is in Indonesia. Nah, saya perlu kasih tahu ya, segala sesuatu tuh kan ada rankingnya ya. Misalnya contoh negara terkaya di dunia, kita hitungnya itu dari misalnya dia GDP-nya berapa gitu ya. Nah, jadi Indonesia tuh termasuk ini ya, mau dibilang 10 besar sebenarnya nggak masuk. Jadi Anda bisa bayangkan, jadi di Afrika ya, itu mereka tuh lebih banyak lagi. Jadi misalnya Liberia, terus Uganda gitu. Ternyata mereka di dalamnya lebih banyak lagi ethnic group daripada kita. Padahal kita udah merasa diverse gitu ya, apalagi mereka gitu. Nah, cuma seberapa nih kita diverse-nya? Nah, nanti saya cuma kasih 3 contoh yang pas saya tahu ya gitu ya. Kenapa? Karena saya yakin saya sendiri aja masih belum explore terlalu banyak untuk ini suku di Indonesia. Jadi kita coba lihat bentar video ini ya. Jadi sekalian coba flashback kembali. Kita sebagai orang Indonesia sendiri, mana-mana saja yang Anda sudah pernah lihat, atau jangan-jangan selama ini saya masih belum pernah lihat. Nanti ini ya kita coba dengar. For thousands of years, people have cherished the many wonders of these enchanted islands, inspiring histories of the land below the wind. Astounding relics from prehistoric times are testament to the wondrous age-old cultures. Here, fascinating indigenous folkways live through the test of time, emphasizing the resilience of local creativity and vigor. Magnificent divine temples adorn the landscape, as if forming an exhibition of pervasive spirituality.
Religion has always been the cornerstone of life since ancient times. Indigenous wisdoms are traditionally practiced in pursuance of living in harmony with nature, filling the hearts of both hosts and visitors. Funeral rites is a festivity, as much as it is a celebration of life, an occasion to gather family members from all over the world. Rich architectural heritage, shaped by diverse cultural, historical, and geographical influences. Recognized as one of Indonesia's true national treasures. Today's legacy of art and craft continues to enrich the culture, playing a significant role in the daily and ceremonial life of the people, adapting wonderful traditional art form to modern times, resulting in popular tourist attraction. Keeping remarkable folk artistic expression alive. As they are embodiment of the locals' way of life. Astounding cultural and historical diversity, where various cultures have crossed paths for many centuries. Impressive variety of numerous ethnic groups. An interwoven history of Indonesia's beautiful diversity. Cultural history unfolds in the landscape. Wonderful Indonesia. Oke, itu adalah video yang dibuat oleh ini ya Tourism Board di Indonesia untuk memperkenalkan Indonesia kepada ini ya dunia luar. Jadi supaya bisa attract lah ya yang namanya tourism ke dalamnya. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah pernah kali ya, oh ya ini ada yang di Bali, oh ini ada yang mungkin di Tanah Toraja misalnya gitu ya. Mungkin ada beberapa udah kelihatan gitu. Nah, saya perlu kasih tahu dari tanggapan saya ya. Saya berarti 7 tahun saya di Jepang gitu ya. Saya bisa kasih tahu kepada kalian bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara yang sebenarnya enak untuk ditinggal kalau saya mau bilang. Kenapa? Orang-orangnya termasuk yang sangat friendly. Jadi kalau misalnya Anda lihat dari mungkin berita-berita gitu ya. Berita-berita banyak yang wah ini siapa bunuh siapa, terus ada terjadi kejadian apa. Nah, mungkin karena kita di dalamnya ya. Jadi kita di dalamnya jadi udah pasti undeniable ada hal-hal yang demikian gitu. Tapi sebenarnya ya di dunia luar ya, di negara lain juga sama. Mereka punya ini masalah-masalah mereka sendiri gitu ya. Tapi kita termasuk Indonesianya itu yang punya hospitality yang paling tinggi di dunia. So jadi hospitality itu berarti orang yang lebih suka temenan, terus suka kayak senyum. Nah, itu ciri khas banget orang Indonesia. Nah, jadi ini fakta tentang Indonesia dulu sebelum saya bakal kasih memberitahu sedikit experience saya gitu ya. Nah, Indonesia itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Latin Indus ya. Jadi Indian. Terus Greek dia bersama dengan Nessos. Nessos yang artinya islands, artinya Indian Islands. Nah ini mungkin Anda bingung, loh kenapa harus disebut Indian Islands? Nah karena yang kasih nama kebanyakan itu adalah orang yang dari Western nih. Ya biasanya orang kategorikan itu memang orang dari Barat nih. Nah terus mereka itu semua tuh kayak kategorikan segala sesuatu yang di East atau segala sesuatu yang di sebelah timur daripada mereka adalah Indian. Nah, jadilah disebut sebagai Indian gitu. Nah, sama sebenarnya kita memang dekat dengan yang namanya Oceania yang untuk Indian Ocean. Nah, jadi memang
nama Indonesia ini jadi diketahuinya itu 1850-an baru keluar sebenarnya namanya. Oleh siapa? Seorang James Logan ini dari Inggris ya. Nah, dia tuh editor untuk semacam kayak jurnal lah ya. Yang yang dipublish di Singapura gitu. Nah, artinya berarti ada islands nih. Nah, berarti islands itu banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia. Itu yang menjadi ciri khas kita, negara kepulauan. Dan ya sebenarnya, jadi Indonesia itu adalah negara terbesar di dunia yang hanya terdiri dari pulau-pulau. Ngerti nggak? Jadi maksudnya terdiri dari pulau-pulau, bukan termasuk di dalam benua. Nah, itulah yang ini kalau misalnya Anda dilihat di Amerika, wah itu ada benuanya. Di South America misalnya ada benuanya. Yang kita itu beneran solely dari islands atau hanya dari pulau-pulau. Nah, jadi current population-nya ini masih berarti Maret 18 ya, harusnya sekarang udah bertambah ya 275 juta. Jadi kita itu adalah negara keempat dengan populasi terbanyak di dunia. Fakta tentang Indonesia yang kedua, bahasa kita itu bahasa Indonesia. Nah, banyak yang berpendapat, iya bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sudah lama sekali. Tapi ini ya, saya boleh kasih tahu ya, di Sumpah Pemuda, berarti 1920-an ya gitu ya, baru ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, sampai sekarang ini kita kalau lihat KBBI udah versi sampai ke belasan. Jadi artinya masih bertambah, bahasa Indonesia termasuk bahasa yang baru. Kalau misalnya kita bandingkan dengan misalnya bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Portugis ya gitu, kita termasuk bahasa yang baru. Roots-nya dari mana? Bahasa Melayu. Ya, jadi kita tuh mirip banget dengan kalau misalnya kita ke Malaysia ya, itu dekat bahasanya. Nah, selain itu, kita itu dengan ada ethnic group yang berbeda-beda atau dengan suku yang berbeda-beda, kita ada 700-an ini bahasanya atau lebih. Ada yang bilang sampai 1000-an. Ini saya yakin masih ada lebih-lebih ya. Jangankan ini ya, bahasa Indonesia sendiri ada dialeknya, dialek Jawa, dialek Sumatera itu beda lagi, apalagi misalnya dengan Sulawesi, Kalimantan. Nah, itu aja belum termasuk di dalamnya. Nah, lalu misalnya kalau kita tahu ya, kan kita itu dijajah oleh Belanda. Nah, jadi di Belanda itu ini ya, ada yang namanya minum kopi ya, gara-gara mereka tahu kopi itu sesuatu yang fragrant, sesuatu yang enak gitu ya. Nah, itu sebenarnya diperkenalkan oleh Belanda kepada kita di Indonesia. Padahal kita yang punya kopinya, tapi apa yang perkenalkan itu si ini ya Belanda gitu. Nah, dan mereka itu waktu balik ya ke Belanda sendiri, mereka itu sampai ini kalau minum kopi itu dia bukan bilang coffee, tapi dia bilang itu Java. Saking segitunya, jadi bahwa wah itu kopi itu something ya untuk mereka. Dan sampai sekarang, you lihat Starbucks itu semua dari Java, Sulawesi, Sumatera semua ininya. Tapi Starbucks merek apa? Merek Amerika ya, itu yang jadinya beda. Lalu, misalnya contoh ada beberapa ya, kita selalu kadang berpikir ya, kosakata bahasa Inggris yang masuk ke Indonesia nih biasanya ya, misalnya contoh motor gitu ya, motor oke lah ya, motorcycle gitu ya, terus mobil ya itu automobile, nah terus mobil masuk gitu ya. Nah tapi ternyata ada beberapa justru yang bahasa kita yang jadi bahasa Inggris. Contoh Indonesia itu ada namanya kecap. Ini sama untuk Malaysia juga. Nah, kecap ini sebenarnya dari peranakan, dari Chinese peranakan yang ada di Indonesia. Dan ini akhirnya jadi bahasa English untuk masih banyak lagi ya yang kayak gituan wordnya ya, wording. Jadi lucu kalau misalnya kita lihat dari linguistik, lucu-lucu aja gitu. Misalnya contoh ini, ayam semur. Kita kan pikir, semur itu dari mana? Semur itu ternyata dari bahasa Belanda. Jadi memang itu kalau misalnya Anda ke sana ya, Anda bilang semur itu something yang ini ditumis lah gitu. Nah, terus jadi kalau soal religion kita itu termasuk yang paling kaya. Kalau sekarang ini mungkin ada 6 ya yang official untuk yang dibilang sebagai agama formal di Indonesia oleh pemerintah. Nah, itu adalah Muslim berarti Kristen, terus ada Hindu, Buddhis. Terus ada Kristiannya kita bagi, berarti ada Katolik sama Protestan kan. Terus ada Konghucu juga di dalamnya. Nah, yang paling banyak memang adalah Muslim ya. Jadi kita memang ada the largest most populous Muslim country. Bukan Muslim country. The largest country with Muslim gitu. Kita bilang kayak gitu.
Ya, jadi kita bukan negara Muslim by the way. Itu banyak yang salah ya, kita dipikirnya ya karena banyak muslimnya terus kita negara muslim. Nah, itulah yang membuat orang bilang apa, jadi ini apa ya, kita patut banggakan, itulah yang kita banggakan dengan unity in diversity. Jadi bahwa kita tuh memang kesatuan NKRI dulu di atas semuanya. Nah, ini beda kalau misalnya Anda ke Malaysia itu negaranya itu sebenarnya negara muslim ya, so jadi like different, dan itu yang membuat kita jadi unik. Lalu misalnya Jakarta nih, mungkin ada beberapa dari kalian tuh memang tinggal di Jakarta ya, adalah kota ke-13 terbesar di dunia. Berarti wah, termasuk besar ya. Kita nggak bilang sih ya ekonominya segimana ya, cuma like secara skalanya itu termasuk apa yang terbesar. Jadi termasuk banyak. Nah di sini jadi saya coba tanya-tanya dulu sama juga panitia juga ya di sini ya. Ada nih yang dari Sumatera, coba unjuk tangan atau pakai chat. Saya. Terus ada lagi yang dari apa? Sumatera? Nggak ada. Nggak ada nih. Oke. Terus kalau yang dari ini. Rena Saragi. Michael Brenna. Kamu dari mana nih, Michael Brenna? Saya dari Medan. Dari Medan, kita sama. Sorry. Jadi saya juga dari Medan ya. Cuma apa dari berarti Juni ya. Jadi waktu umur 18 udah pindah ke sini. Berarti kamu sekarang posisinya masih di Medan. Iya, Miss, masih di Medan. Oke, nice. Nanti mungkin kalau misalnya kita udah offline ya, jadi mungkin Anda bisa datang ke Jawa ya. Jadi Anda bakal lihat banyak sekali yang beda, terutama makanan. Jadi makanan itu ya apa kalau kita sukanya pedas misalnya ya kan, Padang segalanya itu semua kayak di sana pedas, terus datang ke sini Jawa semuanya itu kayak wah kayak agak manis gitu. Nah itu nanti itu aja udah beda gitu soal makanan. Oke, terus saya coba tanya lagi yang dari sini deh, yang dari Jawa harusnya banyak. Siapa aja coba? Saya sendiri kelahiran Jakarta, Bu. Kelahiran Jakarta, oke. Terus Cindy apa? Lahir di mana? Jakarta juga. Jakarta juga. Terus siapa lagi? Coba yang di Jakarta. Harusnya memang sekolah kita soalnya di apa kan? Tangerang. So jadi memang Jakarta tuh paling banyak. Ada lagi yang dari Jakarta? Saya, Miss. Oke, Richie juga kelahiran Jakarta atau Tangerang? Saya kebetulan di Jakarta. Jakarta juga. Oke, nice. Ada lagi? Enggak, oke, termasuk ya. Jadi 3 ya. Berarti populasi yang terbesar sekarang masih ini yang dari ini Jawa. Oke, sekarang kita masuk ke Kalimantan. Siapa nih ada yang dari Kalimantan? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Ya, nggak ada Kalimantan. Apa sih siapa tuh? Tevi itu dari mana Tevi? Tevi dia ada. itu dari Sulawesi Utara, Bu. Oh, dia dari Sulawesi. Berarti sama Syukur dekat dong. Tapi agak beda ya. Iya, Miss. Kalau TV di Manado, saya di Parepare. Oke. So jadi kita bisa lihat ya Manado ada di sini. Parepare ada di mana? Sorry. Dekat dengan mana? Selatan. Parepare itu di Sulawesi Selatan, dekat Makassar. Dekat Makassar. Oke, di sini. Very nice. Nah, jadi ini aja saya mau tanya dulu Syukur. Berapa lama kalau misalnya kita mau dari Manado sampai ke Makassar? Manado ke Makassar. Waduh, kurang tahu nih soalnya nggak pernah ke Manado. Tapi kalau Parepare ke Makassar itu makan 4 jam tuh makan mobil. 4 jam. Mobil, oke. Jadi bayangkan, berarti Parepare udah di selatan tapi ke Makassar aja ini you perlu 4 jam berarti. Iya, Miss. Untuk ke sana. Jadi Anda bisa tahu ya seberapa besar sebenarnya ini negara kita. Oke, terus misalnya Kalimantan kita nggak ada. Sekalian saya mau tanya Syukur. Jadi kamu kalau di Sulawesi sini ya, misalnya dari apalah Parepare sendiri gitu, ada nggak sih semacam kayak culture atau budaya yang cuma kalian doang yang tahu? Atau yang ini yang beda dengan yang lainnya? Ya, kita punya ini sih, Miss, adat yang bisa dibilang cukup unik. Itu yang namanya uang panai. Itu yang namanya uang panai ini ditentukan oleh status perempuan ini untuk dinikahi, perempuan ini untuk dinikahi. Tradisi ini juga menyiratkan tingginya uang panai ini bermakna tingginya terhadap tingginya uang panai ini bermakna tingginya terhadap seorang wanita. Namun
Wampan ini juga harus, namun bisa ini Wampan ini juga harus para pria itu bekerja keras, membuat para pria itu bekerja keras. Lalu kita juga punya alat musik yang seperti kecapi. Kecapi ini bentuknya seperti perahu, tapi karena dibuatnya itu oleh seorang pelaut katanya. Kecapi ini biasanya sering dipakai untuk namanya itu kalau ada acara pernikahan gitu, kayak acara-acara segitu. Tapi seiring berkembangnya zaman, kecapi itu mulai dilupakan karena orang-orang lebih mengutamakan musik elektronik atau dangdut ya. Iya. Ya. Oke. Nice ya. So jadi Anda bisa lihat ya. Berarti ini saya mau tanya Syukur. Berarti lebih ini ya matrilineal ya. Berarti lebih mengutamakan wanita berarti di sana. Benar nggak? Iya, Miss. Soalnya kalau misalnya mau lamaran kan itu harus dibicarakan dulu kayak uang panai dan sebagainya gitu. Jadi agak sulit kalau misalnya ini mau. hampir mirip loh ya. Jadi kamu berarti ini kamu lagi ceritain tentang adat dari Bugis ya sebenarnya. Iya, Miss. Suku Bugis. Nah, ini kalau misalnya Anda ke India ya. Jadi saya waktu itu pokoknya waktu S2 apalah semua yang adat yang aneh-aneh yang nggak pernah sebelumnya saya ini belajar gitu. Nah, di India, jadi tahukah Anda yang nikah ya? Kalau mereka mau nikah, jadi si keluarga cewek yang keluarin semuanya. Jadi ini beda banget sama kalau Chinese ya, terutama. Aku pernah dengar juga itu, Miss. Ya. Laki-laki pernah dengar juga itu, Miss. Gitu. Kalau di Bugis itu perempuan karena kita menghargai perempuan itu. Oke. So ya seperti itu. Jadi bayangin, tapi pestanya kita pikir oke lah kalau 1 hari oke lah ya, 1M mungkin ini kalau misalnya lu keluarin ini ya 1.000 orang gitu ya. Nah, ini mereka tuh sampai 7 hari guys. Jadi kita jadi masa 7 hari berarti 7 hari totally. Jadi pagi malam sampai ya. Jadi saya kan lihat dokumentarinya. Si bride-nya, jadi si pengantinnya itu sampai udah nggak bisa senyum lagi. Saking kecapean gitu ya. Jadi sampai ya, tapi kita lihatnya mungkin lucu gitu ya. Tapi di sananya tuh something yang serius gitu. Sampai mereka tuh kalau punya anak cewek, itu mereka tuh kayak ini ada yang sengaja diaborsi. Ada yang sengaja itu kayak dikasih ke orang. Kenapa? Karena itu menurut mereka tuh beban. Jadi semuanya tuh maunya cowok. Nah, which is sebenarnya ini ya. Jadi ada ini ya, pasti ada sebab dan akibat gitu. Oke, thank you untuk Syukur. Terus coba ini yang paling eksotik nih kita di sini. Ke Papua. Ada yang dari Papua? Ada, Miss. Ada siapa? Marcel. Oke, Marcel, coba cerita kamu dari suku mana, terus ada nggak sih culture atau budaya yang menarik gitu? Kalau saya dari Serui, Miss. Oke, dari Serui. Dekat Biak. Dekat Biak. Iya. Nice. Kalau di sana sih palingan seperti ada namanya masuk mintai gitu, Miss. Jadi itu dari cowoknya kayak antar mas kawin ke rumah ceweknya gitu. Biasanya yang paling gitu sering itu berupa keramik gitu, Miss. Biasa dibawa dari rumah cowoknya dan berjalan iring-iringan bersama keluarga dan teman-teman ke rumah ceweknya. Dan biasa dibawa dengan iringan musik dan tari-tarian gitu, Miss. Nice ya. Jadi kalau kita biasa mas kawinnya kalau misalnya yang muslim berarti kan kita pakai itu apa tuh namanya? Tempat untuk sholat ya. Bener gak? Jadi kayak semacam kainnya gitu. Nah, tapi kalau yang untuk Marcel itu berarti ambil piring keramik ya. Jadi berarti ya kasih ke sana. Dan ini juga lucu. Jadi waktu saya ke Baduy ya. Nanti kalau misalnya Anda kalau tahu ya, Baduy itu ada Baduy dalam, Baduy luar gitu. Nah, Baduy dalam itu intinya tuh yang inilah, yang masih beneran kekeh dengan prinsip hidupnya gitu ya. Nah, lucunya sewaktu saya makan di sana ya, dia tuh pakai keramik. Which is, kalau misalnya Anda di Baduy luar, itu mereka udah mulai, pakai plastik lah, kalau nggak pakai yang dari batok kelapa. Ya, jadi maksudnya sesuatu yang dari alam gitu. Terus mereka ada keramik, terus saya jadi bingung. Kenapa ya, kok bisa masuknya? Terus keramiknya itu ya, saya sampai cek, itu kemungkinan itu yang semacam kayak Tang Dynasty.
Jadi ambil yang beneran dari Cina sana. Tapi mereka sendiri juga ini bilang, iya dari dulu kita soalnya pakai ini. Jadi itu mereka tuh khusus pakai keramik ini untuk serve orang yang datang dari luar gitu. Jadi untuk tamu yang mereka hormati gitu. Nah, itu kan banyak ya. Jadi kalau misalnya Anda berniat arkeolog ya, jadi silahkan. Itu serius seru ya untuk Indonesia, apalagi kita ini ya ada ditemukan misalnya yang itu loh, Java Man. Jadi orang yang zaman dahulu gitu, prehistorik itu ada dari Indonesia. So jadi banyak sekali yang kita bisa tarik. Nanti untuk adanya Chinese juga nanti kita bakal ini, karena kita berarti Chinese itu pendatang ya dari China, dan itu setelah melubur dan kita itu punya ini, jadi ciri khas masing-masing. Nanti kita bakal bahas. Jadi saya bakal bahas 3 ya. So yang pertama itu adalah Baduy, karena saya pas pernah masuk ke dalam ya, dan mungkin ini adalah penelitian pertama tentang musik ya sebenarnya untuk yang ke Baduy, karena jarang orang yang mau masuk ke sana ini buat ngomong soal musik. Dan ini saya udah bawa sampai ke Cina, jadi ke conference. Lalu yang kedua itu nanti bakal ada yang dari Biak. Nah, Biak ini saya pergi bentar doang ya, dan memang bukan khusus untuk research gitu. Tapi saya sebenarnya udah melakukan research dikit, which is nanti saya bakal bikin ini penelitian lebih lanjut lagi soal Biak ini. Lalu yang ketiga itu ini saya cuma bakal kasih inilah ya, semacam kayak video tentang Cina Benteng sebenarnya. Jadi kebudayaan Cina Benteng yang selama ini kayak ini loh, ada beberapa yang mau tutupin ya, misalnya contoh takut kalau bukan pribumi segalanya. Tapi sekarang ini sebenarnya udah diterima banyak sekali. Dan kalau misalnya Anda ke perpustakaan luar gitu ya, banyak sekali misalnya orang yang buat master atau PhD itu meneliti tentang ini, sejarah ini, masuknya ini budaya Cina di Indonesia dan bagaimana hidup kita dan how our position ya, filosofi kita. Jadi 3 itu yang bakal saya bahas, yang sebenarnya saya ingin tunjukkan bahwa kita beraneka ragam ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah tentang Baduy. Baduy itu ada di Banten sini. Jadi bagi Anda ya, kalau misalnya terutama yang di luar Pulau Jawa, ini ada di Pulau Jawa. Jadi kalau misalnya Anda lihat yang di bagian kanan sini, dia ada di ini setengah Pandeglang, setengah Lebak sebenarnya. Jadi di bagian sini itu ada di dalam hutan-hutannya. Jadi mungkin Anda kalau lihat ya, saya sebenarnya lumayan lucu saat itu ya. Kenapa? Kita maksudnya Tangerang ya, Serang itu termasuk yang kota yang udah lumayan sih, maksudnya lumayan maju gitu ya. Tapi ternyata masih ada budaya seperti yang ini, suku yang Baduy ini, yang dalamnya itu sama sekali masih nggak boleh ada pendidikan, terus nggak ada listrik ya. Mereka bukan ini loh, pemerintah menawarkan untuk masuk, mereka bilang nggak mau ya. So jadi mereka tuh kekeh banget dengan prinsip hidupnya. Apa itu prinsip hidupnya? Itu yang bakal kita bahas. Nah, untuk sampai ke sana kita perlu waktu kayak kalau misalnya dari Karawaci ya 4 jaman untuk dengan mobil. Itu juga jalannya tuh kayak udah berlubang kayak gitu ya. Nah, terus sampai ke dalam kita parkir di satu tempat, terus kita tuh jalan masuk ke dalam. Jadi ada namanya Desa Adat Baduy. Jalan masuk sampai ke Baduy luar itu sekitar 1 jam. Jadi berarti masuk ke dalam hutan. Setelah itu kalau misalnya dari Baduy luar itu masih ada beberapa desa-desanya, kampungnya gitu ya. Kampungnya terus kira-kira 6 jam atau 6,5 jam sampai ke ini Baduy dalam. Jadi jadi ini beneran pengalaman yang maksudnya kita main selama ini kayak langsung kayak buang semuanya itu kayak filosofi hidup yang sebenarnya kita belajar di sini gitu. Nah, jadi tentang Baduy ethnic group disebut sebagai orang Kanekes ya, karena desa Kanekes sebenarnya. Jadi orang Kanekes. Nah, bahasa mereka mirip dengan bahasa Sunda. Terus dia termasuk salah satu ethnic minority group di Indonesia. Jadi berarti etnis yang minoritas ya. Jadi kecil berarti populasinya. Nah, total populasi ada berapa? Kira-kira ini 26.000. Tapi ini ya jujur saya kurang percaya dengan BPS Indonesia, masih dikit banget. Soalnya susah masuk ke dalamnya. Nah, tapi kira-kira segitu ya, 26.000. Nah, di mana tinggalnya? Kanekes Village, Banten ya. Itu termasuk Banten loh, bayangkan West Java. Nah, ini terbagi jadi 2. Ada inner Baduy, ada outer Baduy. Baduy luar, Baduy dalam. Nah, yang paling susah itu adalah masuk ke Baduy dalam. Karena nanti misalnya kita kalau misalnya udah sampai ke Baduy luar, nanti dibilang, hari ini nggak boleh masuk. Dia tinggal ngomong kayak gitu dong. Terus kita tanya, alasannya apa? Iya, hari ini nggak, nanti ya. Jadi ada something ya ini mystical di dalamnya.
Nah, Inner Baduy sendiri ada 3 desa, 3 kampung. Nah, kalau Outer Baduy atau Baduy luar itu kira-kira ada 30-an ini kampung ya. Nah, masing-masing kampung itu mereka tuh kayak ada jedanya dikit, terus ada kampung lagi. Nah, apa ya, mereka tuh punya rules yang lumayan banyak kalau saya bilang ya, untuk sampai zaman sekarang ini, itu sangat rulesnya tuh banyak. Language-nya tadi saya udah sempat bilang ada Sundanese. Apa rulesnya? Contoh. Yang pertama, tidak ada electricity, terus tidak ada education formal. Jadi mereka sendiri yang bilang, saya tidak mau, kami tidak mau. Jadi sampai ke sana sinyal Anda tidak berguna. Jadi sama sekali cannot. Ya, jadi di sana itu saya bakal kasih videonya ya. Nah, itu videonya Anda perlu tahu perjuangannya keras banget ya. Kenapa? Karena gini, kita perginya 3 hari 2 malam. Pas waktu itu kita nggak boleh masuk ke Baduy Dalam. Jadi saya pergi 2 kali. Yang pertama itu nggak boleh masuk. Nah, nggak boleh masuk, terus ini, lu bayangkan ya, HP kita ya, kan berarti kita udah ini, kadang kita mau foto gitu ya, foto berarti kan pakai yang namanya baterai. Nah, sebelumnya itu berarti kita takut, kita padahal udah bawa yang namanya baterai-baterai ya, cadangan gitu ya, tapi nggak bisa banyak. Kenapa? Karena lu baunya tuh pakai ransel, jadi kan karena harus hiking gitu. Nah, sampai harus pakai aki ya, jadi baterai aki. Dan baterai aki itu lebih tahan lama, tapi beratnya minta ampun. Dan kita itu akhirnya di hari kedua malamnya baru dikasih, jadi untuk ini recording, jadi baru ada musiknya keluar. Nah, malam nggak ada yang namanya electricity, so jadi nggak ada lampu, bayangkan. Nah, itu terpaksa pakai HP itu semua pakai ini masing-masing pakai torchnya. Nah, begitulah itu ya. Jadi agak susah untuk dapat ini. Makanya saya bilang termasuk yang langka nih kalau misalnya bisa nih. Nah, akses untuk ke Inner Baduy atau Baduy Dalam hanya boleh untuk Indonesia, orang Indonesia. Jadi, misalnya kalau Anda ada orang Malaysia, orang Singapura mau masuk ke dalam, mereka tuh kayak ini bisa saring gitu, nggak boleh katanya. Hanya orang Indonesia. Tapi orang Indonesia Chinese boleh masuknya, jadi nggak masalah. Nah, terus jadi Inner Baduy atau Baduy Dalam lagi, ini ada mereka tuh period atau ini ya, semacam hari-hari, bukan hari sih, bulan sih. Jadi bulan untuk mereka puasa. Nah, itu ada namanya Kawalu. Sekarang lagi Kawalu nih, nggak boleh masuk dia bilang. Jadi budaya waktu mereka puasa itu sama sekali siapapun nggak boleh masuk, kecuali orang Baduy itu sendiri. Lalu, kalau misalnya Anda masuk ke Baduy Dalam ya, jadi waktu itu yang kedua kali saya berhasil ya, maksudnya masuk ke Baduy Dalam, itu segala audio video recording itu tidak boleh. Jadi itu semua itu nggak boleh ada ini foto. Nah, tau lah, jadi banyak kejadian yang orang bandel-bandel ya. Jadi langsung di dalam, wah ini orang lagi nggak lihat, langsung di foto. Nah, pernah ada satu kejadian, ini sih menurut cerita ya dari mereka. Jadi ada satu fotografer yang terkenal gitu ya dari Indonesia, terus dia masuk sampai ke Baduy Dalam. Nah, pas waktu di sana itu ada yang melahirkan, jadi melahirkan ada baby ya yang baru ini, terus di foto tapi nggak ketahuan sama orang Baduynya. Nah, dia foto terus waktu keluar dia publish ya, berarti ya waktu publish, setelah itu baru dicari sama orang Baduynya, orang yang Baduy ini ya yang pas dia tuh udah sering sebenarnya ke sana, dicari ternyata kenapa bayinya tuh meninggal sampai segitunya. Kita bilang mereka mau bilang ilmu hitam, tapi menurut saya ini karena mereka tuh ada ini ya hubungan dengan ancestor mereka ya, jadi ada something yang terikat sebenarnya. Jadi memang ada yang something yang mistis gitu. Nah, hal yang demikian. Jadi audio sama video sama sekali nggak boleh. Jadi waktu itu kita pengen tahu mereka tuh waktu ada yang namanya upacara harvest ya, upacara menanam padi gitu ya. Ke dalam itu kita kan pengen ini ya, pengen kasih tahu gambaran sebenarnya musik Baduy itu kayak gimana. Jadi kita tuh berdasarkan telinga ditaruh. Jadi untungnya tuh ada bawa 3 mahasiswa juga ya. Jadi masing-masing, oke lu ambil sininya, saya ambil sininya, terus dicatat lah. Terus baru sadar ya, kita tersadar selama ini segimana kita nggak pakai telinga kita, segimana kita tuh selalu bergantung kepada aplikasi. Nah, hal-hal demikian you bakal sadar kalau misalnya Anda ke sana. Nah, jadi kalau misalnya Anda lihat ya ke Outer Baduy, tinggalnya cuma ini boleh 3 hari 2 malam.
kadang biasanya dia lebih, tapi jarang banget, paling lama tuh seminggu. Nah, kalau untuk yang ke Inner Baduy atau Baduy Dalam itu hanya cuma 1 hari 1 malam. Jadi bukan 2 hari 1 malam, tapi 1 hari 1 malam. Ya, jadi setelah itu langsung paginya tuh beneran harus keluar. Ya, itu peraturan dari mereka dan beneran mereka patuhi. Nah, sebenarnya mereka tuh ini sangat bergantung kepada ini ya, ancestor mereka ya. Ini hampir sama dengan suku yang ini biasanya orang suku yang ada di pedalaman seperti itu. Jadi mereka tuh bilang ada pikuku karuhun. Jadi artinya itu ini adalah regulasi yang telah ditentukan sama tetua-tetua mereka. Lucunya. Apa ya? Lu berarti kalau tulis sampai 100-an gitu. Kalau nggak ditulis, kita mana bisa ingat? Ya nggak mungkin kita ingat. Dan mereka tuh nggak ada formal education, jadi mereka tuh nggak bisa nulis sebenarnya. Itu semua itu berdasarkan oral transmission. Jadi bahwa dia mulut ke mulut diajarkan. Itu udah beneran terjadi dan mereka belajar dari sananya. Dan ada yang paling important rules, jadi sama seperti dalam agama apapun itu ada yang namanya yang paling penting itu yang mana? Sebenarnya ada 10. Nah, 10-nya itu apa? Ini, jadi misalnya contoh ya, ini kalau Anda bisa bahasa Sunda mungkin Anda bisa ngerti ya di sini ya. Ini English translation ya. Jadi tidak boleh membunuh, terus tidak boleh mencuri, tidak boleh betray ya, memfitnah atau memfitnah ya berarti ya. Nah, nggak boleh berbohong juga, terus nggak boleh minum, makanya orang-orang sana sama sekali nggak minum. Terus nggak boleh ada heart yang tidak benar ya, gitu ya. Ada hati yang tidak benar. Terus nggak boleh ini ya, kalau misalnya waktu harusnya ini bukan sahur sih. Jadi waktu fasting ya, jadi lu nggak boleh makan intinya. Nah, terus nggak boleh pakai parfum, terus nggak boleh tidur terlalu soundly ya, jadi terlalu deep sleep gitu. Terus tidak boleh ini, nggak boleh nari, nggak boleh musik, nggak boleh ini nyanyi gitu. Padahal ini ada loh guys ya, ini ada. Cuma memang lebih kalau yang Baduy Dalam itu adalah mereka lebih sakral. Jadi musiknya itu sama dengan sesuatu yang sakral. Terus tidak boleh pakai gold atau silver. Tapi ini di Baduy luar saya lihat banyak banget yang pakai gold ya. Jadi cewek-ceweknya itu pakai gold. Karena mereka nggak ada ini, nggak keluar untuk beli apa lagi. Beneran ini. Jadi uangnya misalnya dari turis datang itu mereka tuh pakai gold sebenarnya. Nah itu dasarnya. Nah jadi dari sini ini ya kalau kita tendensinya untuk kalau lihat ke orang-orang yang ada di dalam suku sana, banyak kan kita bilang ini orang tuh kalau lihat dari turis gitu kayaknya mau diambil doang uangnya. Nah menurut saya di Baduy itu agak beda ya. Jadi Baduy itu orangnya bantuin gitu ya, bantuin terus jadi mereka tuh pergi aja gitu, dia nggak minta duit. Kan ini jarang ya kalau misalnya kita ke suku-suku itu kayak seakan-akan biasanya ini minta uang gitu dari turis. Mereka tuh enggak. Nah jadi mereka tuh sangat life-nya itu simple banget, beneran dia bisa di saung gitu ya, terus kerja terus dia naik gunung turun gunung. Ini sebenarnya mau perbatasan ya ke Baduy Dalam ya, ini saya ambil sendiri fotonya. Nah jadi sangat simple dan sangat stabil di dalamnya. Jadi even ya misalnya kalau kalian ke sana terus duduk nih di saung orang ya, duduk terus Anda coba dengar suaranya tuh beneran mereka tuh nggak ngomong. Jadi even istri sama suaminya itu ini they don't talk ya, sampai segitunya. Jadi maksudnya jarang, bukan berarti nggak bicara, tapi mereka tuh bukan tipe-tipe yang ini, terutama orang Sumatera nih, kita ngomongnya tuh keras kan, lancang gitu kayaknya ngomong terus gitu. Nah mereka tuh sama sekali nggak. Jadi something yang beda banget. Nah, terus sama misalnya orang Tangtuk, orang ini ya, Panamping. Nah, orang Tangtuk itu adalah yang memang dari Baduy Dalam. Nah, dari Baduy Dalam, terus kalau yang orang Panamping itu adalah yang Baduy luar. Nah, ini ya kalau misalnya kita lihat, yang dari Baduy Dalam deh, itu mereka tuh nggak boleh pakai alas kaki, apapun. So, sandal apapun nggak boleh. Tapi bukan berarti mereka cuma di dalam mereka doang. Jadi bukan di dalam teritori mereka. Kadang mereka tuh bisa jualan ini madu sampai keluar. Jadi pernah sampai mereka ke Menteng. You bayangkan dari Lebak ya yang tadi ya sampai ke Menteng. Jadi ke Jakarta Selatan ya. Nah itu mereka jalan kaki
nggak pakai sandal, nggak pakai sama sekali. Keren ya. Nah itu terus ditanya, terus apa, jadi kalau hujan gimana? Ya itu dia ambil beberapa daun, taruh gitu dong. So very jadi Anda kalau lihat dari kakinya tuh kayak semacam besar ya, jadi punya ini muscle untuk ini cengkram semuanya. Nah terus nggak boleh naik apapun vehicles atau transportasi. Wow, bus, train, apapun itu, mau becak tidak boleh. So mereka tuh jalan kakinya gila. Ini maraton kalau dia ini mungkin cepet banget. Serius ya. Ini karena sama sekali nggak boleh. Nah terus apa lagi? Jadi mereka tuh sama sekali synthesized materials. Jadi plastik, gelas itu nggak boleh. Jadi berarti itu makanya saya bilang kok tiba-tiba ada keramik di dalamnya. Nah itu masih tanda tanya ya. Cuma yang lainnya misalnya minum itu batok kelapa semua dari bambu. Jadi never, they don't use ini plastik sama gelas. Itu beneran saya lihat sendiri, nggak ada. Even mereka itu di dalam kalau malam ya udah tidur, berarti nggak ada listrik, udah tidur. Tapi paginya tuh berarti jam 4 udah ada ayam gitu ya, ayam yang kokoroyo, ya udah sana keluar. Terus mereka berladang gitu. Nah terus biasanya ciri khasnya tuh mereka pakai yang baju atasan putih, terus bawahnya tuh pakai sarung ya gitu ya. Nah kalau yang outer Baduy lebih simple. Jadi mereka boleh pakai sandal, terus boleh pakai transportasi, terus kadang mereka tuh udah makan Indomie ya, jadi udah ini. Terus cigarettes misalnya ya, itu kadang udah punya cellphone meskipun sinyalnya tuh nggak bisa masuk gitu ya. Nah jadi udah lebih gampang kalau misalnya untuk yang Baduy luar. Tapi pernikahan mereka hanya boleh sesama Baduy. Kalau enggak berarti Anda harus keluar dari Baduy. So jadi ini ya unik sebenarnya. Sosial hierarkinya apa? Ada puun ya. Jadi ini semacam kayak tetua paling tetuanya gitu. Terus baru ada jaro, jadi semacam kepala desa ya untuk inner Baduy sama yang untuk outer Baduy. Ini berarti ciri khas dari orang Baduy dalam ya. Jadi dia termasuk disebut PR-nya untuk orang Baduy dalam ya. Jadi dia tuh ada keturunan bangsawannya, jadi berdarah biru. Dan ini ya, jadi saya bakal bilang tentang belief systemnya ya. Jadi religion mereka apa gitu ya. Banyak yang bilang itu Islam, tapi enggak, mereka bilang enggak, bukan. Kita Sunda Wiwitan gitu. Jadi artinya itu mereka tuh sesuaikan dengan yang pikuku karun tadi. Jadi sesuaikan dengan yang dari tetuanya gitu. Nah, terus ada ini 12 month kalendernya. Ini adalah nama-namanya, dan mereka tuh setiap bulan ternyata punya ini meaningnya sendiri. Nah, ini mungkin setiap suku itu masih ada ya. Misal contoh untuk kelima itu kelima ya, kelima berarti the 5. Nah, itu mereka lebih cocok untuk ini weddings misalnya, sesuatu yang lebih sorak-sorai. Nah, tapi waktu kawalu itu mereka tuh harus puasa. Nah, puasanya itu, jadi kita kalau bilang puasa, wah berarti mirip dong dengan Islam gitu. Enggak, jadi mereka puasa itu sama sekali nggak makan daging artinya. Jadi mereka tuh masih tetap nasi itu makan, cuma dikit gitu porsinya. Jadi nggak gitu banyak, jadi beda gitu. Nah, gimana caranya ini ya, mereka tuh ask for protection ya. Ini hubungannya dengan ritualnya jadi mereka tuh banyak sekali prayer, banyak sekali ritual. Nah terus ada misalnya khusus orang-orangnya, ada yang disebut tukang mantun. Nah tukang mantun itu memang khusus untuk bikin pantun. Nah tapi pantun waktu itu saya beneran ini ya minta ya, mereka tuh nggak kasih lihat. Cuma kebanyakan buat apa? Buat mereka berdoa kepada Dewi Sri. Dewi Sri itu adalah goddess ya untuk kesuburan. Jadi untuk tanah supaya subur gitu. Jadi mereka tuh dapat misalnya jahe-jahean itu semua juga mereka pakai tanam sendiri. Lalu angklung master. Jadi ada yang namanya mandor angklung. Nah, angklung kalau buat kita main-main ya. Jadi karena angklung yang paling gampang ya. Jadi semua anak kecil itu main gitu. Untuk mereka angklung itu adalah alat yang sakral. Jadi alat musik yang sakral yang mereka simpan itu harus di alun-alun ya gitu ya. Dan hanya dikeluarkan sewaktu ada acara untuk memuja Dewi Sri. Nah itu beda banget ya dengan kita. Lalu ini ya ada tukang doa juga yang biasanya kalau misalnya kita ada sakit atau segalanya, dia tuh bakal ini. Nah musical instruments-nya, jadi kalau kita lihat dari cara hidup mereka dan segalanya ya, semua tuh dari bambu guys. Ya, jadi kalau misalnya Anda lihat instrumen kebanyakan ya dari bambu juga, kecuali yang ini ada kecapi ya. Nah, kecapi ini
aku tanya sendiri ke mereka, ini dari mana datangnya? Nggak tahu, tapi dari luar katanya. Jadi ini bukan punya mereka, ya. Jadi bukan punya mereka, ada kemungkinan ini ada hubungan nih nanti yang sama Bugis ya, kemungkinan budaya peranakan nih yang masuk ya beberapa. Terus yang lain berarti Cilempung sama di Jawa Barat segalanya tuh banyak sekali pakai Cilempung ya, yang instrumennya dari bambu. Kita coba dengar. Jadi ini adalah karinding. Nah, karinding ini hampir mirip kalau misalnya yang di Bali juga ada ya untuk main gamelan. Intinya itu adalah instrumen untuk yang bisa keluarin suara toet 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 kayak gitu. Nah, mari kita coba lihat. Ya, nggak apa-apa. Satu tangan aja. Ini masalah. Oke, sepertinya enggak ini. Jadi kita lanjut lagi. Jadi kalau misalnya ensemble mereka tuh kayak gimana sih? Nah, ini yang saya bilang semua itu jadi light ya yang Anda lihat itu dari dari atas semua itu adalah HP ya. Jadi kita coba lihat. Oke, itu berhubung dengan keterbatasan waktu ya. So, jadi ini Anda kalau lihat biasanya dengan gaya hidupnya yang simple, jadi mereka tuh jarang main yang tempo yang cepat, yang hahaha itu nggak pernah. Jadi itu kayak santai aja, semua tuh santai. Nah, lalu ke biak ya. Jadi tadi tuh salah satu yang dari Baduy. Itu Baduy itu jarang banget orang yang bisa masuk lah ya. Maksudnya yang ngomong tentang musiknya. Nah, sekarang ke biak. Nah, biak itu ada di mana? Sebenarnya di provinsi Papua ya. Berarti di bagian atas sini. Jadi ada terbagi ada biak di sini dan Supiori. Nah, kalau disebut biak itu kita facts-nya itu apa ya? Jadi bahwa mereka tuh adalah salah satu juga etnik yang minoritas juga yang ada di Indonesia ya. Dan mereka tuh dari Biak Numfor ya. Secara regensinya kita bilang provinsinya Papua terus kabupaten Biak Numfor. Lalu Biak itu sebenarnya historinya itu lumayan kita bilang kompleks ya dan panjang. Jadi sebelumnya itu adalah teritori dari dinasti Tidore. Terus mereka pernah dikolonize juga ya sama seperti seluruh Indonesia, ada dari Belanda, terus pernah dari Jepang. Nah, kalau misalnya Anda cek ya di dalam Google ada tulis Biak War gitu. Nah, itu ada satu satu tahun itu adalah mereka tuh perang sebenarnya. Perangnya itu antara jadi Jepang itu diambil Biak itu sebagai base-nya. Tapi US Army setelah mendengar ada Pearl Harbor, dia itu datang ke Biak ya. Jadi untuk menyerang balik gitu dan Biak lah yang yang jadi kayak sasarannya. Nah, akhirnya jadi ada bom dari atas dari US Army ke Pulau Biak ini ke military base dari yang Jepang saat itu. Dan muncullah semacam kayak gua gitu ya. Kayak kenapa? Karena ya kena jadi kan namanya soil terus kena bom ya gitu ya, terus jadi kayak ada guanya gitu. Dan waktu itu saya pernah ke sana gitu kan, dan di sana itu ditemukan jadi masih banyak tengkorak ini serius tengkorak yang masih belum tahu itu tengkorak siapa, tapi kemungkinan adalah tengkorak orang Jepang gitu. Jadi itu kayak kita masuk ya ke sananya itu penuh dengan kepala tengkorak semua. Kepala tengkorak, jadi ya Anda tinggal cari gitu. Nah, terus jadi sampai ya, jadi kan orang Jepang itu mereka tuh lumayan detail ya. Nah, sampai tiap tahun itu pasti ada ahli forensik yang datang ke Biak ya gitu ya,
untuk ini coba identifikasi ada nggak sih maksudnya orang Jepang lagi yang tersisa gitu. Nah jadi di sana itu banyak juga misalnya botol-botol yang bekas-bekas yang dari tentara Jepang ya. Sampai waktu itu wah ini ada nih, ini apa nih gitu. Karena pas kita saya datangnya dengan orang Jepang soalnya. Nah akhirnya menjadi part dari Indonesia di 1960-an. Jadi Anda lihat 1945 masih Jawa, Sumatera ya, itu aja beberapa bagian itu masih banyak chaos gitu. Nah Papua itu berarti lebih lambat sebenarnya masuknya ke dalam Indonesia. Nah, mereka itu ada satu tradisi yang namanya war, ya. Tradisinya itu buat apa? Ini saya ambil sendiri, tapi karena ambil dari Instagram jadinya kayak gini ya, agak pecah resolusinya. Nah, ini waktu saya berkunjung ke SD dari ini ya di Biak sana bersama UNICEF sebenarnya, dan mereka tuh welcoming dengan ini, dengan Tifa ya. Ini jadi Anda bisa lihat. Mereka tuh percaya dengan ada divine power yang disebut Manggundi dan juga dengan ancestor mereka. Nah, biasanya mereka coba meminta lah ya proteksi dari ancestor mereka. Terus jadi ritual ini mereka itu ada ya. Jadi ada kayak berbagai. Jadi ritualnya bukan cuma satu doang, tapi berbagai macam dari mereka lahir sampai mereka mati. Jadi even tumbuh gigi ada lagunya. Ya, jadi dia masuk ke misalnya manhood gitu ya, itu juga ada ininya. Jadi bahwa kalau misalnya mereka nggak perform ya ritual ini ya, nggak perform si war ini, mereka bakal bilang ya saya bakal ada malapetaka. Jadi saya bakal ada sesuatu yang jelek gitu. Nah jadi ini ada di Net TV ya. Jadi Indonesia Bagus ini sebenarnya. Jadi ngomong sedikit tentang ini tarian war gitu. Jadi mari kita coba lihat. Sapu mama pernah bilang, saya belajar menari dan kasih tunjuk untuk dunia kalau saya bangga jadi orang Biak dan menari. Sa istilah di Biak maksudnya saya. Dan pu maksudnya punya. Dan ini saya mau kasih tunjuk kebanggaan itu. Saya pun nama Putri Murni Awak. Panggil Putri saja sudah Saya asli anak Biak. Saya ini juga insos Biak, putri pariwisatanya Biak. Ya macam none lah kalau di Jakarta. Jadi saya punya kewajiban tuh kasih kenal Biak buat kakak-kakak kam semua. Yang mau kita mainkan nih dia punya nama tari war. Nari yang semangat ya, karena ini tarian kita punya. Semuanya siap? Siap. Kitong itu kita dan dong itu mereka. Ini masih istilah di Biak. Biak itu pulau kecil di atas daratan besar Papua. Dia berseberangan langsung dengan Samudra Pasifik.
Kalau mau datang kemari, kam dari Jayapura, ibu kota provinsi Papua, naik pesawat sekitar 1 jam saja sudah sampai di Biak. Di sini kakak kam bisa lihat bagaimana kehidupan kitong orang Biak. Salah satunya lewat kitong putari war ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena war itu bagian dari kitong kehidupan. Dulu, Mansar dengan Insar yang bikin kebun kah, atau dong pi melaut kah, dong suka cerita dengan cara menyanyi sambil menari-nari macam begini. Ini yang membedakan orang Biak dengan daerah-daerah lain di Papua. Orang Biak penuh semangat. Makanya dia gerakan tari juga harus energik, lincah, suara juga harus lantang. Yang menari tuh dong yang masih muda-muda, saya hanya kasih latih saja. Di sini sudah dari kecil diajarkan. Maksudnya supaya kitong kesenian tradisional nih lestari atau terhilang begitu. Selain gerakan dan suara yang energik, bunyi suara Tifa nih yang buat dong semangat menari. Makin cepat dong pukul, dong menari makin semangat toh. Itu nanti Anda bisa cari ya sebenarnya di Google ya, maksudnya di YouTube gitu. Ini pas Net TV di 2015 kayaknya mereka tuh bikin dokumenter ini. Nah, jadi di suku Biak itu ini ya, tadi yang saya bilang berarti tradisi dari war. Well, tradisi dari warnya berarti di dalamnya tuh ada tarian war ya. Jadi ada nyanyian war juga. Dan mereka tuh merasa ini ada sesuatu yang penting untuk budaya mereka. Dan Anda lihat sendiri beda banget dengan Baduy yang santai banget gitu. Sama sekali mereka even nggak pernah bertengkar katanya. Gue bilang, hah? Jadi kalian itu nggak pernah bertengkar? Karena semua kan ada solusinya. Oh iya, benar. Kita baru tersadar ya. Selama ini berarti selalu ego gitu. Nah, tapi kalau di Biak itu ini semacam kayak ini ya. Karena mereka tuh suku yang selalu melaut ya. Jadi pergi kemana-mana dan itu sangat energetik. Jadi mereka tuh kayak selalu harus kalau gue nggak semangat hidup, berarti gue itu salah gitu. Nah, itu yang ini membuat kayak wah beda banget. Dan Biak itu jadi terkenal banget kalau soal musiknya. Kenapa? Karena mereka nyanyinya tuh pasti secara sangat energetik juga. Nah, terus misalnya contoh ini. Jadi ini sering kalau misalnya kita bilang keberagaman budaya ya di Indonesia. Seringkali kita bilang yang etnis yang lain gitu ya. Padahal termasuk etnis pendatang juga. Di sini saya ambil yang Cina, kenapa? Sebenarnya yang lain ada, yang Arab misalnya contoh. Itu kan termasuk etnis yang ini ya, yang datang juga ya. India misalnya. Tempat saya dulu ya di Medan itu namanya Kampung Keling. Jadi itu adalah tempat yang ini. Semua tuh kayak orang India. Jadi kayak kayak di Malaysia gitu. Ya, ini ya. Jarang banget yang diekspos gitu tentang sebenarnya misalnya dari Cina udah datang ke sini. Ya ini jadi satu budaya yang baru. Dan ini sama seperti kalau misalnya Anda ke Ambon lah misalnya gitu, banyak budaya Portugisnya. Nah itu budaya Portugisnya itu ini masih tetap tinggal, sama seperti kalau misalnya Cina termasuk yang ini ya, lumayan banyak di Indonesia, meskipun ini ya nggak sebanyak kalau misalnya kita bandingkan dengan Malaysia sama Singapura gitu. Nah kita coba lihat ya tentang Cina Benteng yang ada di Tangerang. Nah mereka juga termasuk ke dalam salah satu etnis ya di dalam Indonesia. Ini cerita tentang kesahajaan hidup warga Tionghoa yang turun-temurun menempati wilayah pecinan Tangerang.
tentang mereka yang menamai diri sebagai kelompok etnis di sebelah timur Sungai Cisadane. Tentang orang-orang yang berdiam di daerah bekas benteng pertahanan Belanda abad ke-17. Di tengah kesederhanaannya, mereka menjunjung tradisi leluhur, menyalakan pelita, memanjatkan doa, mengucap syukur kepada Tuhan dan leluhur. Orang-orang ini lazim dikenal dengan sebutan Cina Benteng. Hilir Sungai Cisadane yang membelah kota Tangerang, Banten menjadi saksi sekelompok masyarakat yang hidup dengan menjaga tradisi leluhurnya. Adalah Un Sin Yang, lelaki paruh baya yang akrab disapa Goyong, satu dari segelintir masyarakat etnis Tionghoa yang telah turun-temurun mendiami sisi timur Kali Cisadane. Pagi itu, Un Sin Yang bersama anak lelakinya, Yovan, menyusuri tepian Sungai Cisadane di bendungan Pintu Air 10 untuk mencari batok kelapa. Batok kelapa ini menjadi bahan baku pembuatan alat musik gesek, tehyan, dan kongahyan. Nah, namanya ini ada 3 macam. Ada tehyan, ini yang saya mainin kongahyan. Namanya kongahyan, tehyan, sukong, 3 macam. Ini saya asalnya ini sebetulnya ini dari Cina. Asalnya jatuh ke Indonesia, ini sama orang Indonesia tuh ditiru lagunya juga lagu Cina itu begitu, itu lagunya. Alat musik gesek berdawai 2 ini merupakan bentuk akulturasi budaya Tionghoa dan Sunda. Cikal bakal tehyan adalah erhu yang telah digunakan bangsa Tiongkok sejak 2000 tahun silam. Adaptasi erhu menjadi tehyan dan kongahyan dipercaya merupakan perpaduan dengan alat musik kecapi yang berasal dari Jawa Barat. Un Sin Yang mempelajari cara bermain tehyan dan cara membuatnya dari mendiang ayahnya yang juga seorang seniman. Pemilik kelompok musik gambang kromong di mana tehyan dan kongahyan menjadi salah satu instrumennya. Un Sin Yang berharap generasi muda seperti anaknya dapat mewarisi keahliannya bermain alat musik ini. Saya untuk ngajarin orang-orang tuh kalau bisa tuh jangan sampai ini hilang. Makanya saya banyak anak buah.
Kan kalau saya ngajarin kan tiap tahun saya di kesenian ngajarin udah 3 kali. Lagi tahun kemarin tahun 16 saya ngajar ibu-ibu, guru-guru sekolah semuanya tuh daerah Tangerang. 50 orang. Anak saya udah bisa. Jadi anak saya nanti yang neruskan. Oke, itu nanti Anda bisa cek juga ini dari CNN ya. Jadi kalau misalnya Anda kita sangat berterima kasih sebenarnya kalau misalnya dengan misalnya contoh Net TV ya. Tapi Net TV waktu itu saya coba cek lagi videonya, dia udah dikit banget. Orang yang ini ya mau ngomong tentang tradisi, mau coba cover tentang ini ya. Dan CNN misalnya BBC ya, itu mereka tuh termasuk yang ini kencang di tradisi. Dan ini saya mau kasih tahu juga ya, bagi kalian yang misalnya Chinese Indonesian gitu ya, atau disebut dengan Tionghoa lah ya gitu. Mungkin kita pernah mungkin ada kejadian yang pilu gitu ya di 1998 gitu ya. Dan membuat itu beberapa tuh kayak semacam ada gap gitu. Nah, akhirnya jadinya tuh banyak tendensi, ada kecenderungan bahwa orang Chinese Indonesian itu selalu waktu ngomong itu kayak nggak berani bahwa ya gue kan Chinese gitu, maksudnya gue kan Cina gitu, sampai tabu bahasa Cina itu sendiri. Nah, untuk sekarang ini dengan adanya demokrasi dan juga dengan udah inilah ya pemerintah yang semakin membaik ya, etnis Tionghoa sebenarnya sudah diakui ya dari zaman Pak Gus Dur sebenarnya ya, dari Presiden Gus Dur. Dan memang harusnya ini jadi sebenarnya udah nggak usah takut lagi ya kalau menurut saya gitu. Banyak yang masih kayak ini tutup-tutupin gitu, tapi sebenarnya kalau kita tahu history, kita tahu bahwa ya ini yang terjadi. Jadi gue mau gimana, generasi gue yang datang gitu loh, terus datang terus lu mau gue gimana, mau ke Cina bilang enggak, lu warga Indonesia soalnya. Nah, nggak bisa dong. Nah, bahwa sepertinya ini yang dari pendatang juga ini, jadi bukan cuma untuk Cina doang, dari Arab juga misalnya, contoh dari India juga ya. Udah sempat pasnya ya mereka tuh diakui juga. Dan apalagi untuk Anda ya yang di sini mau mengakui keanekaragaman Indonesia, so mungkin itu bisa ini pesan yang hari ini Anda dapatkan, Anda bisa bagi kepada ini teman-teman kalian gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya, jadi dari tadi lah cuma 3 doang, padahal kita cuma ambil Baduy, Biak, dan juga inilah ya Cina Benteng. Gimana sih seberapa diverse Indonesia? Boleh dibilang memang adalah salah satu negara dengan yang keanekaragaman yang paling banyak di dunia gitu ya. Dan sebenarnya Indonesian culture itu tidak pernah memang selama ini cuma satu, nggak pernah. Jadi kita bilang gamelan aja, gamelan ada gamelan Bali, ada gamelan Jawa, gamelan Sunda lagi, beda. Itu aja udah beda. Tapi justru yang banyak itulah, yang beda-beda itulah yang merepresentasikan Indonesia. Makanya lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, terus jadi Indonesia itu punya culture yang beda banget. Jadi setiap region itu punya lagi masing-masing culture-nya, dan mereka punya traits-nya atau rules-nya itu sendiri. Kita coba tutup ya berarti dengan video ini.
terakhir dari saya, berarti Unity in Diversity, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah moto kita. Kita hanya pernah cuma explore tadi 3 aja udah beda banget ya, Baduy, Biak, terus Cina Benteng, dan ini hanya secuil setitik ini even ya, titik dari segitu banyak yang ada di Indonesia. Jadi kita itu sebagai orang Indonesia, well, mari kita canangkan yang namanya toleransi antar suku, antar beragama, antar ras gitu ya. Dan kita sendiri yang coba explore, coba kita hargai suku-suku yang ada di Indonesia dengan cara traveling ya nanti setelah COVID kelar gitu. Oke, sekian dari saya. Saya balikan lagi kepada kepada Ryan berarti ya. Baik, terima kasih Ibu Olive atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kepada PIC saya persilakan. Ya, baik. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Miss Olive tadi, sekarang saya mau memberikan kesempatan buat para hadirin untuk bertanya. Silakan, mungkin yang ingin bertanya bisa raise hand. Halo. Silakan, Syukur Alimin. Miss, aku mau nanya dong. Di Baduy kan tadi udah dikenalin nih alat-alat musiknya. Nah, aku tuh paling tertarik dengan ini, Miss. Celempungnya. Celempung itu cuman ada di Baduy atau udah dikenalin ke kota-kota lain, Miss? Lalu cara mainnya itu gimana? Soalnya kalau aku lihat di YouTube itu dia itu kayak gini, tapi dia juga tangan lainnya itu juga gerak gitu. Jadi aku bingung gitu, Miss. Oke, so jadi Cilempung ya. Jadi pertamanya tuh saya pikir hanya di Baduy gitu. Ternyata enggak. Jadi itu dari Sunda sebenarnya. Jadi dari orang-orang Sunda itu Cilempung udah biasa banget di Jawa Barat. So jadi Jawa Barat banyak. Nah, kalau Anda lihat ya, Cilempung saya sebenarnya ada tapi sekarang pokoknya di bagian di sana susah ambilnya. Jadi dia tuh kayak ada 3, kita bukan bilang senar tapi 3 nada ya gitu ya. Biasa sih A, I, A gitu. Nah, jadi ada A yang bawah, terus ada I berarti dominannya gitu ya, terus ada A lagi. Meskipun ada sedikit mikrotonnya itu ini ya, enggak pas gitu. Nah, bagian sana berarti kita kalau pencet kita pakai pukul kan, itu ada kayak malletnya. Itu A terus I A, harusnya kayak gitu. Jadi dia tuh lampong pom pam pom pom pam pom kayak gitu. Jadi biasanya sih secara ritmenya kayak gitu. Mbak, ini tangan kirinya tuh buat apa? Jadi Cilempung tergantung ya. Jadi ada yang dua-duanya itu sama sekali nggak ada membran. Jadi di bagian ininya. Kalau nggak ada membran, berarti lu nggak bisa tepuk. Ya udah, berarti lu cuma apain ininya doang. Tapi kalau ada membran itu semacam kayak drumnya. Jadi dia tambah lah tak 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 tak, misalnya contoh kayak gitu. Nah, itu ditambah di sini. Jadi artinya kayak semacam ada 2 gitu. Satu itu untuk melodinya, satu lagi tuh pakai ini. Gitu. Jadi biasanya untuk Cilempung doang lu udah bisa mau nyanyi atau bikin satu lagu gitu. Cuma terbatas sih, dia cuma lami lah gitu ya. Tapi Miss, tadi Miss bilang ada senarnya. Berarti Bukan. Cilempung. Jadi itu totally dari bambu. Tapi semacam kayak senar tapi bukan senar, itu dari bambu. Jadi bambu yang dipotong yang kayak senar dari satu-satu. Kayak gini. Jadi Celempung ini termasuk alat musik string atau perkusi, Miss? Menurut kamu? Miss? Kalau nggak ada senar berarti dia itu idiophone. Idiophone berarti ini berarti menghasilkan bunyi dari gesekan yang ada atau dari pukulan yang ada, gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita akan lanjut ke rangkaian selanjutnya. Iya, baik. Pada sesi kali ini, setelah pembawaan oleh Bu Olive, materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, sekarang kita sebagai panitia akan memberikan kuis terhadap materi-materi yang telah diberikan oleh Bu Olive pada pagi hari ini. Nah, kuisnya kita dapat lihat di Kahoot. Silakan Ricci.
PIN Kahoot-nya boleh dibagikan di kolom chat. Baik, saya akan share screen. Baik, kita akan memulai kuisnya. Akan ada satu orang pemenang dengan hadiah pulsa sebesar 50.000. Baik, mari kita mulai. Nah, pertanyaan 1 masih gampang ya. Ini cuma lihat siapa cepat aja ya, nggak usah lihat materi juga bisa. Gampang banget ini Richie, kuisnya. Ini sebagai pengantar, Bu. Pemula. Nanti-nantinya. Pengantar, tuh. Nanti-nantinya yang mantap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa Richie, kamu nggak bisa kasih suara ya ininya untuk Kahoot-nya? Oh, sebentar. Bisa lebih deg-degan kalau ada suara ya. Ini beneran siapa yang cepat aja. Mau guys. Ini nggak bisa sih ini saya kayaknya. Baik, dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, dari mana nih? Alat musik yang ada di gambar berikut merupakan alat musik yang berasal dari mana? Dari Madura. mana? Oke. Next question. Nah, Ini Richie, yuk kasih waktu 50 detik ya. Saya biasa kasih 20 detik doang. Ini banyak banget. Biar mereka bisa cari lagi ya tadi ya. biar bisa mikir, Miss. Next. Yo, yang dengerin pasti bisa nih jawabnya.
Michael memimpin. Satu pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan paling sulit menurut saya. Nah, untuk pemenangnya adalah Marcel pada peringkat 3, Michael pada peringkat 2, dan Dead Boy pada peringkat 1. Yang Baik, menggunakan nanti nama untuk ini siapa ya? ya. Syukur. Padahal soal terakhir aku ngasal loh. Itu soal terakhir suka-suka Ricky aja. Baik, untuk pemenangnya nanti dapat dikontak oleh pihak ketua acara untuk pengambilan hadiah. Terima kasih. Oke, ya kita patut puji syukur kepada Tuhan, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara webinar ini. Ya, kami dari kelompok 2 PKN mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada moderator dan juga pemateri kita yaitu Miss Olive serta seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian acara webinar ini dengan baik. Kiranya kita semakin disadarkan akan pentingnya menjaga kelestarian ragam musik di Indonesia ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita berdoa. Saya akan memimpin menurut agama Kristen, teman-teman yang beragama lain bisa mendukung dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah berkati acara webinar ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan berkati, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati selalu ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur karena kami bisa mendapatkan banyak hal, pelajaran-pelajaran baru yang kami petik pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Oke, akhir kata saya Joy Jordan mewakili seluruh petugas memohon maaf untuk segala kekurangan yang ada baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Teman-teman, tentunya dalam sebuah acara manapun ada evaluasi ada kuesioner untuk mengevaluasi bagaimana berjalannya acara. Demikian juga untuk webinar ini. Kami sudah menyediakan link untuk Anda bisa mengisi kuesioner. Segala kritik dan saran kami perlukan agar acara-acara yang akan kami selenggarakan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Olive. Ya, dengan Bu Olive keluar dari meeting ini, saya juga pamit undur diri selaku Ketua Panitia. Dan meeting ini, Bro Jason, silakan di end.